Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Apakah mikroba yang dulu kita berikan ke dalam tanah karena musim kering, tanah pecah itu apa mati apa gimana? Oke, mikroba itu hidup layaknya makhluk hidup yang lain, butuh air atau kelembaban, butuh oksigen, butuh sinar matahari tapi secukupnya, tidak menyengat. Nah, kalau musim kemarau yang panjang kemudian terik matahari menyengat, otomatis mikroba juga akan terganggu. Bahkan jika tanahnya terbuka bisa saja mikrobanya mati. Oleh karena itu sebaiknya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berikan kompos di dalam tanah. Kompos itu yang utama karena kompos menjadi salah satu energi bagi mikroba atau makanan bagi mikroba. Selain itu, kompos yang bagus dia bentuknya poros sehingga banyak rongga-rongga udara di dalam kompos yang mikroba nanti bisa hidup dan berkembang biak di dalamnya. Yang pertama tentu saja kompos. Semakin banyak tanah kita berikan kompos, maka mikroba akan bisa bertahan walaupun panas, walaupun musim kemarau. Yang pertama. Yang kedua, tanaman atau cover crop, tanaman pelindung itu mesti ada. Jadi tanah jangan dibiarkan kosong. Tanah jangan dibiarkan kosong. Maka rekomendasi pertanian organik itu bukan monokultur ya, bukan satu jenis tanaman saja yang ketika dipanen akhirnya tanamannya habis. Tanahnya terbuka sehingga kena sengatan sinar matahari langsung. Itu akan merusak habitat mikroba. Tetapi nanamnya secara polikultur atau tumpang sari, sehingga panennya kan nggak bareng. Ada yang sudah dipanen, ada yang belum gitu. Sehingga tanah itu mendapat perlindungan terus dari tanaman yang belum dipanen. Gantian lah, seperti itu. Makanya para pegiat pertanian organik itu menyerukan seperti itu. Tetapi di sisi bisnis ya, orang-orang yang mementingkan bisnis ya monokultur, jadi nanam satu jenis saja, nanti panennya jauh lebih banyak gitu kan. Terus mereka juga nanamnya secara konvensional, pakai sintetis gitu ya. Itu yang kedua, cover crop atau tanaman-tanaman pelindung atau nanam secara tumpang sari sehingga tanah tidak begitu saja terbuka ketika panen. Yang ketiga, berikan mulsa. Contoh seperti ini hasil bersihan rumput-rumput gini jangan dibuang atau jangan dibakar, tetapi lebih baik dicacah kemudian dihamparkan. Kalau tanaman buah ya seperti ini, dihimpun di dekat batang tanaman seperti ini, hasil pemangkasan dan lain-lain letakkan di seputar tanaman sehingga areal tanaman ini sudah terlindung daun, juga tertutupi tanahnya sehingga kelembaban tetap terjaga. Intinya agar mikroba tetap hidup itu jaga kelembaban, jangan tersengat sinar matahari langsung, itu seperti itu. Jadi ada 3 yang bisa kita lakukan supaya mikroba yang kita berikan ke dalam tanah pada musim tanam sebelumnya tetap bisa bertahan walaupun musim kemarau. Yang pertama kompos, itu andalannya. Kompos. Mengapa selalu kompos? Jadi orang pertanian organik konsentrasinya itu hanya di kompos. Sangat penting kompos. Nanti akan kita bahas mengapa kompos itu sangat penting. Kemudian yang kedua, tanaman jangan sampai tanah ini terbuka, harus selalu ada tanamannya, maka ditanam secara tumpang sari. Kemudian yang ketiga, hasil pembersihan lahan, daun-daun kering, ranting-ranting lapuk, sisa limbah pertanian, limbah pertukangan, taburkan, ratakan di atas tanah yang kosong sehingga bisa mengurangi penguapan, bisa mencegah sengatan sinar matahari langsung ke tanah sehingga mikroba tetap bisa bertahan di dalamnya ya. Seperti itu. Jadi tetap mikroba walaupun sinar matahari terik musim kemarau masih bisa. Yang penting syaratnya minimal 3 itu tadi terpenuhi.
minimal satu minimal satu atau bagus ketiganya. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ngaduk lagi nih. Ini koi sapi yang dulu datang pertama sudah kita aduk, cuma dulu belum begitu banyak campuran sekamnya. Ini pengadukan kedua, kita tambahkan lagi sekam. Sekamnya harus banyak sih, kalau bisa sebanding, sehingga proses penguraiannya cepat. Kalau dia kurang, maka di dalam itu akan padat, kurang udara, sehingga prosesnya lambat. Maka harus diaduk ulang dengan ditambahkan material yang bisa menyebabkan rongga di dalam tumpukan. Ini sudah 2 kali pengadukan, jadi nanti itu kan udah 2 kali di sana. Oh ya, ini berarti 3 kalinya kita ambil. Ini ya sebenarnya belum matang bener komposnya, cuma proses selanjutnya biarkan nanti di sawah. Nanti setelah ini kosong, 1 kotak, mungkin nyusul kotak yang ini, kemudian yang itu dipindahkan ke sini. Nanti untuk musim tanam padi selanjutnya bisa dipanen, kemudian dibawa ke sawah lagi. Oke, ngelantur jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.